Nama saya Meliana Sanjaya, mahasiswi Universitas Surabaya, Fakultas Teknobiologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kegiatan bisnis yang terjadi saat ini, yang dialami saat ini di Indonesia, di tengah-tengah pandemi corona yang menimpa. Pada hari ini, hari Selasa 31 Maret 2020, telah hampir sebulan sejak Indonesia melaporkan kasus corona pertamanya, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Selama sebulan ini, penyebaran virus corona sudah sangat pesat sehingga diadakan social distancing, sekolah diliburkan, dan kuliah juga diliburkan. Pekerjaan dilakukan secara online, semua kegiatan dilakukan secara online. Setelah dinyatakannya virus corona pertama di Indonesia, masyarakat panik. Apalagi dengan pernyataan peneliti bahwa virus corona akan menyebar sangat besar di Indonesia. Masyarakat belanja sebanyak mungkin di supermarket, menghabiskan stok-stok di supermarket tanpa memikirkan orang lain yang lebih membutuhkan. Masyarakat yang panik berbelanja sebanyak mungkin di supermarket, menghabiskan semua stok bahan pangan, sementara masih banyak warga lain yang lebih membutuhkan darinya. Hal ini sangat memprihatinkan menurut saya. Hal ini sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini sangat tidak adil karena masyarakat yang memiliki banyak uang dapat membeli sebanyak apapun bahan makanan yang mereka inginkan. Sedangkan masyarakat yang kekurangan tidak dapat membeli bahan makanan tersebut karena sudah diborong oleh masyarakat lain. Tidak hanya itu, bahkan saya menemukan berita yang menyatakan bahwa terdapat warga yang menggunakan APD dan sedang berbelanja memborong belanjaan di suatu supermarket. Di Indonesia dibutuhkan setidaknya ratusan ribu bahkan jutaan APD. Bagi para petugas medis merupakan orang-orang yang berada di barisan paling depan melawan virus corona untuk melindungi masyarakat Indonesia, untuk meredakan virus corona yang ada di Indonesia. Alat pelindung diri hanya dapat digunakan sekali oleh para tenaga medis, dan stoknya sangat-sangat terbatas. Banyak rumah sakit yang kehabisan APD. Alat pelindung diri yang terbatas ini pun masih diborong oleh masyarakat yang tidak lebih membutuhkan daripada mereka yang berada di barisan paling depan menangani virus corona. Di tengah kekurangannya APD bagi petugas medis yang membutuhkan, masih banyak oknum-oknum yang menjual APD dengan harga sangat mahal, di atas harga eceran tertinggi. Hal yang dilakukan oleh oknum-oknum pencari keuntungan tersebut sangatlah fatal, berdampak sangat buruk bagi kondisi Indonesia. Dampak dari oknum-oknum yang menjalankan bisnis ini untuk mencari keuntungan sangatlah besar bagi Indonesia. Petugas kesehatan yang tidak dapat melindungi diri dengan baik tanpa adanya APD akhirnya akan terkena virus juga, akan tertular virus oleh pasiennya, sehingga tidak dapat menyembuhkan pasien-pasien virus corona, malah menambah jumlah pasien virus corona di Indonesia. Menurut saya, hal ini tidak bijaksana. Seperti disebutkan pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih bijaksana, yaitu contohnya menghukum atau mendenda oknum-oknum yang berperilaku nakal di situasi saat ini, yang berbisnis mengambil keuntungan dengan memanfaatkan situasi yang krisis seperti ini. Lalu juga APD yang
didapatkan harus didistribusikan dengan baik agar semua rumah sakit, semua tenaga medis dapat mendapatkan APD. Menko Polhukam Mahfud MD telah menyatakan bahwa memang yang gagal sembuh dari virus corona itu memang mereka yang kekurangan, yang tidak kebagian ventilator alias tidak tertangani karena keterbatasan alat medis yang ada di Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan. Di tengah-tengah kondisi Indonesia yang sudah sangat kekurangan ini, bahkan masih ada warga yang memborong APD, menjadikan APD sebagai bisnis, mengambil keuntungan. Hal ini sangat tidak manusiawi. Penggunaan APD di luar rumah sakit sangat tidak masuk akal, karena yang membutuhkan APD merupakan mereka yang bekerja di rumah sakit untuk menangani pasien virus corona. Menggunakan APD di luar rumah sakit malah menimbulkan kepanikan bagi warga sekitar. Menurut saya, untuk menangani pandemi virus corona yang terjadi di Indonesia, kita semua harus bersatu. Seperti yang dikatakan pada Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Indonesia harus bersatu, baik itu pemerintah, tenaga medis, bahkan masyarakat yang terjangkit corona ataupun masyarakat yang tidak terjangkit corona. Kita semua harus bersatu untuk melawan virus corona ini. Bagaimana caranya? Jika Anda merupakan produsen atau penjual APD, jualah dengan harga normal di sekitar agar semua orang dapat melindungi dirinya sendiri, terutama tenaga medis yang berada di barisan terdepan untuk menyembuhkan pasien-pasien corona, untuk membantu meredakan virus corona di Indonesia. Mereka merupakan pahlawan kita. Lalu untuk masyarakat lain, dihimbaukan untuk tidak keluar rumah, untuk selalu tetap di rumah, agar mengurangi pergerakan penyebaran virus corona. Konklusi dari saya, untuk menangani pandemi ini, kesulitan ini, kita semua tidak boleh egois. Kita semua tidak boleh mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita harus memprioritaskan orang yang dapat menyelesaikan masalah ini. Contohnya, tenaga medis yang sangat membutuhkan APD. Kita tidak boleh egois ingin mengambil keuntungan sendiri di tengah-tengah krisis ini untuk menghasilkan uang. Kita juga harus bersatu dalam melawan pandemi corona. Jangan panik, kita harus mengikuti arahan pemerintah. Pemerintah juga harus bijaksana dan bergerak cepat dalam menangani situasi ini. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.